Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan ulang kajian kita. Kita baca surah Al-An'am ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihuz zalimun. Sadaqallahul azim. Ayat 21 surah Al-Maidah, Al-An'am, Al-An'am. Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Siapa orang yang paling zalim? Di antaranya adalah mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Sebagian dari orang yang mengada-adakan kedustaan kepada Allah. Itu nampal yang zalim, nampal yang niayu. Pandai membuat-buat madu-aduan dusta, membuat kedustaan, mengicuh. Atau contohnya itu adalah mempersekutukan Allah. Itu adalah bahagian dari mengada-ada, membuat sesuatu yang tidak ada ketentuannya. Maka termasuklah dosa yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah. Orang yang mempersekutukan Allah itu adalah orang yang paling zalim, orang yang paling teraniaya, membuat-buat sesuatu atau mengada-adakan sesuatu, kedustaan, kebohongan. Pandai aja yang membuat madu-aduan sesuatu yang tidak ada ketentuannya. Artinya adalah menisbahkan, di dalam tafsir dikatakan binisbati syariki ilaihi, dengan menisbahkan syarikat kepadanya Allah. Maka ikolah yang menjadi kunci yang mesti harus kita dudukan. Allah Ta'ala itu terbebas dari syarikat. Allah tidak butuh kompromi kerjasama di manusia, di makhluk. Karena Allah Maha Suci dari demikian. Maka surah Al-Ikhlas itu menegaskan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus somad. Aja mereka membaca Allahus somad, kau malu ayam lo, kau malu ujian, keserang sama ayam, jangan sama ayam. Ujian dari muka malaya Allahus samad. Dan sambil Allahus samad, Allah tempat mengadu, tempat memohon.
lam yalid walam yulad, indak barana indak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, ndak donan sebanding dengan Allah. Jadi makanya ditegaskan di dalam ayat 21 surah Al-An'am, orang yang paling teraniaya, orang yang paling zalim itu adalah orang yang mempersekutukan Allah. Kan termasuk dua dosa yang paling besar. Dan syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni di Allah Ta'ala. Kalau nyolong bertaubat menjelang kali gorowe. Di mengkonyo, iko dulu nanti renungkan awak, jangan sampai awak terjebak, terjerumus kepada kemusyrikan. Jauh awak dari itu nih. Karena memang syirik itu kan ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik kubra, dan ada sugra. Dalam praktek-praktek keseharian awak, para lu itu jago. Jangan sampai terjebak, jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka dalam awak memandang dan memahami tentang sesuatu, ada pandangan yang berbentuk syariat, atau yang secara zahir, ada yang secara hakiki. Maka para lu sandarkan keyakinan awak bahwasanya segala sesuatunya itu adalah atas izin Allah. La taharaka syai' illa biiznillah. Tidak ada bergerak terjadi segala sesuatu, semuanya adalah atas izin Allah. Tetapi memang secara zahire ada melalui wasilah proses dan lain sebagainya. Awak jago akidah awak supaya jangan sampai ada bekau terjerumus kepada kesyirikan. Maka mengadu awak itu hanya kepada Allah. Mengadu kepada makhluknya tidak bisa memberikan apa-apa. Makhluk tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Dalam praktek kesehariannya contohnya, ikut para ludiduduan secara zahir dan hakiki. Kalau soal barube, ada ikhtiar awak disuruh awak barube ke orang pandai. Contoh dokter, perawat, bidan atau yang ahli lah. Awak meminta cegak, kayaknya meminta ubek. Dan dokter kau pandai cuma mengobati, ingin awak tu cegak. Ingin awak cegak dari sakit awak. Tapi kemampuan manusia hanya bisa berusaha untuk mengobati. Dia tanya ke dokter tu, badan awak aku periksa lah sakit awak aja, ubek je lah muka sakit muka. Bisa nak kata? Nah, dia tanya lo mengalih awak, jangan cerita keluhan awak. Nantara so dewaknya dari keterangan awak tu, cubalah kicu aja awak. Awak sakit kepala, kecian sakit gigi. Dia gigi, ubek sakit gigi. Jadi makanya hanya dari informasi awak, ndak lo tahu. Tahu kecil orang kini, kalau orang wawancara penelitian itu kan melalui wawancara. Dapat data ada cerita orang tu. Beko nyo hubungkan ada teori triangulasi nama. Nyo lakukan cross check silang. Nyo konfirmasi sumber yang berbeda. Nyo cari lo beko data yang lain. Nyo cari lo beko kepada aktor yang lain. Nyo kumpul ko nyo analisa nyo kayak bek kesimpulan. Jadi itulah manusia bisa, itulah bisa makhluk. Tapi dan akan mencegah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan awak karajo berusaha, bakarajo awak. Lalu kemudian memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kajang banyak karajo mulai siang, pagi, petang sampai malam. Apakah rajin bakarajo itu akan menjadi ukuran banyak rezeki? Tidak juga. Secara lahiriah teori kan ya orang nan bau sahu tentu ada rezeki. Tapi wak calik beko dan rajin bakarajo mana caliklah orang nan karajo karek fisik dah. Dari pagi sampai malam nyongkek selalunya itu. Tapi bukan itu. Dan kayu dan banyak rezeki itu nalah dan ditetapkan. Ada contoh-contoh. Itu yang perlu awak pahamkan jangan sampai terjerumus kepada kemusyrikan. Jadi orang yang pertama, orang yang paling zalim itu adalah mimman iftara 'alallahi kadziba. Orang yang mengada-adakan kedustaan kepada Allah. Berarti memberdusta itu mempersekutukan Allah. Kemudian berikutnya au kadzdzaba bi ayatihi. Orang yang berdusta dengan ayatnya Allah. Nyotuka-tuka ayat Al-Qur'an. Nyumbuhan sesuai jo salewe. Ana sesuai jo panganae nyo tafsirkan seorang kepentingannya nyotuka-tuka. Jadi praktek-praktek yang seperti itu kan sejak dulu memang ini perjualbelikan ayat-ayat Allah itu untuk kepentingan mereka. Kau sesuai jika kau carian dalil dan untuk tahu juga. Nyo paso-pasuan. Kalau memang ada dalil nyo arkas itu boleh dengan keilmuannya. Dan itu adalah mendustakan. Nah, contoh kan ada tentang ayat rajam di dalam kitab Taurat. Nyo lampuk-lampuk tu, nyo lampuk, nyo hilangan. Nyo bobah, nyo tuka-tuka. Karena nyo nak suka na rajam tu tadi dah. Atau balik. Nyo doa, nyo sembunyikan, nyo bobah, nyo tuka-tuka. Dan sesuai jo keinginan nyo. Sesuai jo kepentingan nyo. Jadi praktek-praktek itu selalu mengalir, selalu berganti. Orang-orang nak berbeda, waktu nak bertukar. Lahadu itu maka dingin itu termasuk adalah orang yang paling zalim. Berlindung awak kepada Allah, berdoa awak kepada Allah, terhindar awak dari itu, jauh awak dari itu. Jangan sampai terjadi itu kepada diri awak. Innahu la yuflihuz zalimun. Dikatakan oleh Allah Ta'ala sesungguhnya orang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Nado pernah orang dan suku maniayo, kokam maniayo dalam konteks hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Ada juga hak adami namun hak adami, hak manusia, nyo zalim. Kalau itu kan nyo zalim mempersekutukan Allah, kemudian memberikan kedustaan, kebohongan terhadap ayat Allah dengan mengubah menukanya dan membalik-balikannya. Tetapi ada juga namanya hak adami, hak-hak yang dimiliki oleh manusia dan itu tidak boleh dizalimi oleh orang lain, tidak boleh diambil oleh manusia yang lain. Karena di dalam hidup bermasyarakat ada namanya dalam konteks muamalah kepemilikan awak. Kemudian ada pergaulan sosial awak. Karena ayat di dalam Al-Quran itu dari ayat-ayat yang kaitannya dengan ibadah, ternyata ayat yang menjelaskan tentang muamalah itu juga banyak masalah-masalah sosial manusia, masalah-masalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Maka seorang manusia tidak boleh menganiaya orang lain. Namanya Yokoba,
mambiak hak orang lain, mambiak punya orang lain. Itu maniayo dalam konteks mengambil alih hak orang lain. Kau punya orang, kau kecam punya awak berklaim, kau wa atur permainannya, sehingga dimenangkan. Itu namanya sudah zalim, aniayo. Dikatakan Allah Ta'ala, innahu la yuflihu zalimun. Secara hakikat, orang yang zalim itu tidak akan pernah disebutnya menang. Walaupun di dunianya merasa menang, merasanya berhasil memenangkan kasus, ayo dianggap sebagai pemenang, menjadi pahlawan. Kalau ini zalim mengambil hak orang lain, maka nanti akan berurusan di akhirat. Maka dikatakan Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kamu mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Jangan dikejar Allah nak tahu. Jangan dikejar Allah Ta'ala tak terpantau dia. Bersama juga lalai Tuhan Pak. Adono lupa alfa atakalo, padahal la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tu tak sama je makhluk, maka mukhalafatuhu lil hawadithi. Maka ditegaskan di dalam surah Ibrahim ayat 2 tu, wala tahsabannallaha. Jangan kamu mengira, jangan kamu menyangka, jangan kamu beranggapan, jangan kamu berasumsi dan berpikir Allah itu ghafilan. Jadi kecan Allah tu lalai lo, Allah Ta'ala lupa lo, Allah Ta'ala pandai lo, latihan lo, sama je makhluk. Tidak. Ghafilan amma ya'malu zalimun. Dari apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim. Tuhan tidak tidur. Kan begitu istilah. Tuhan hadir bersama kita. Semua aktivitas, kegiatan tercatat, terrekod, terekam kasadonyo, ada CCTV-nya, ada hasil catatannya. Jadi makanya orang yang zalim, mengkoko PR dewa, istilahnya koreksi bagi diri awak, muhasabah awak. Jangan merasa bangga awak memenangkan atau mengambil hak orang, mambiak punya orang. Kemudian awak menjadi pemenang, awak tak puas dan awak. Pajaku kenyang dan awak cemyang dan awak salah saya dan awak dia. Alana pakar-pakar itu bisa awak kalahkan itu. Sejengkal punya orang tambiak dewa, hak orang tambiak dewa, atau apalah bentuknya, semuanya akan kembali kepada mereka. Indah di dunia, di akhirat. Kebalikan dari zalim itu kan keadilan. Allah Maha Adil. Manusia bisa saja merasa menang dengan praktek-praktek yang zalim. Manusia akan menerima keadilan di pengadilan yang Maha Adil. Di akhirat. Kalau kini macam-macam lah tergantungan namanya. Jangan kepentingannya kini dia giahlah amnesti, abolisi dan macam-macam lah. Itu kan bisa-bisa aja nih gitu. Apolo kira-kira kondisi nama orang yang ditarget hukum, nama orang yang dikaja begitu. Bisa-bisa saja di dunia. Mungkin dia merasa hebat, merasa menang. Dikatakan Allah innahu la yuflihu zalimun. Orang zalim itu tidak akan pernah menang. Menang secara hakikat di dunia boleh-boleh saja, tapi di akhirat tidak. Jadi makanya
awak berdoa awak kepada Allah Ta'ala, jangan sampai awak menjadi orang yang zalim lo. Karena orang yang zalim kau tak pernah menjadi pemenang. Kalau orang yang terzalimi, inyo akan menerima haknya nanti. Nah namanya utang babayi, tapi utang akan berterima indah di dunia, di akhirat. Maka awak pun yang indah sekedar mengambil hak orang lain, menyakiti orang, menfitnah orang, menuduh orang dengan sesuatu yang tidak dia kerjakan, itu dia akan menerima akibatnya. Orang yang menzalimi itu akan menerima akibat. Menuduh-nuduh orang, menyakiti perasaan orang, taibu hati orang tak tangi. Ayo kau nak hati-hati awak. Kan banyak kejadian-kejadian tu. Maka diingatkan dari Rasulullah SAW, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Doa orang terzalimi itu makbul. Hati-hati awak, jangan sampai awak fitnah, suka memfitnah. Tapi manusia begitulah, kadang-kadang muncul dan talonsong, kecek dan tadorong, kemudian sakwasangko, suko, kemudian menyabui-nyabui, membacu-bacu, akhirnya hati orang tersakiti. Makanya dalam banyak ibadah-ibadah, kalau awak bersedekah bana, kalau awak sertakan dengan cercaan, celaan itu pun batal sedekah. Infaknya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan semua yang kamu berikan, kebaikan-kebaikan yang kamu berikan, disebabkan karena disertai oleh cercaan dan celaan. Bahkan dianalogikan di dalam Al-Quran itu adalah kamathalis safwanin, diumpamakan seperti batu bule, batu licin. Lalu terletak di atasnya adalah tanah. Dan tanah kolah dan wak berikan itu terletak di diri awak, batu ko tadi. Datang ayo hujan ko tadilah, dan cercaan celaan wak ko tadi. Akhirnya apa yang wak berikan itu, tanah yo kasih tadi banyak dia. Anyui licin kah sudah ada tinggal batu tu je. Memang banyak awak kontrol diri awak. Kok kecil orang awak, pikiran anak awak kecilan. Jangan kecilan segala nanti pikir awak. Kadang-kadang dari awak kecilan tu ada orang yang tersinggung, ada orang yang tersakiti. Kok tersakiti orang mengecek je, kok heboh orang kalau mengecek, jangan yang jelek. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendak kamu berkata yang baik, kalau tidak anian bisa menjadi amin. Jangan sampai ada fitnah. Sebab itu masuk awak kategori orang yang zalim. Tatangi orang taibu, hati orang tasabi, hati orang tasai, sudah nyoba doa ke Allah Ta'ala. Akhirnya kalau wala zalim tu ana wak punyo akan wak setorkan ke orang yang terzalim itu. Awak biar orang lain terzaliminya, iyalah awak mandang di dunia. Nanti awak contoh begini, banyak awak beribadah, kemudian awak sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, baca Quran, awak akan bisa juga menjadi tekor namanya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada namanya muflis. Muflis itu artinya orang tekor, bangkrut.
Ada nama istilah itu bangkrut tekor kan nama pilot. Banyak istilah. Awak merasa seolah-olah awak punya kebaikan awak karajokan itu lah untuk awak. Tapi kalau awak sertakan dengan fitnah, mengambil hak orang lain, itu akan diterima nanti di akhirat. Kebaikan awak itu akan beralih kepada orang yang kena zalim itu, orang yang teraniaya itu, orang yang kena fitnah itu. Dia akan menerima haknya. Kalau yang memfitnah atau yang mengambil orang itu atau yang menyakiti orang itu ada laia dua balik, dia pindah ke orang itu. Kau tidak ada. Dosa orang tu dan pindah ke tekor barangko. Dan kanya dia tidak ada. Mangko dingian innahu la yuflihu zalimun. Tak akan ada orang yang zalim itu dan beruntung dalam menang dan berhasil dan sukses. Maka cara pandang awak lain dan para lu kita pelok-pelokan kita berasihan. Jangan beko seolah-olah awak lah merasa menang, lah merasa hebat, lah merasa cantik. Ada kesombongan di situ, kemudian tersakiti orang. Kalau walau kecil dan semacam itu, fitnah termasuk adalah menzalimi orang lain. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Waqqas. Kau sahabat Nabi bertemu Umar bin Khattab, mengecek maju diskusinya Umar bin Khattab. Sa'ad bin Abi Waqqas kau pernah menjadi gubernur Kufah. Beliau sahabat Nabi, tetapi pernah difitnah oleh Usamah bin Qatadah. Beliau seorang tabi'in. Kalau tabi'in kalah setelah sahabat namanya. Kalau nak sahabat kau berselobok je Nabi. Dan tabi'in kau selobok je sahabat. Jadi dan Usamah bin Qatadah beliau ko ia namanya kecil lah talonsong dan tak dorong lah. Kemudian tersebar menjadi fitnah. Ketika Sa'ad bin Waqqas kan beliau imam. Baca cerita-cerita bangalo lah Sa'ad bin Waqqas tu aduh. Nak cocok menjadi imam ini begitulah. Artinya adalah Sa'ad bin Waqqas difitnah oleh Usamah bin Qatadah. Beliau seorang dan difitnah ada seorang sahabat yang memfitnah adalah seorang tabi'i. Sa'ad bin Abi Waqqas kau tasabih dia orang ahli doa. Doa yang turun tangannya lah istilah itu lah makbul doa itu. Di doanya lah doa orang terzalimi. Dapat dia orang tu berdoa kawan dan elok ni. Tapi kalau awak contohnya dipekecilnya orang dengan sesuatu yang tidak sesuai dah. Dari dakwah karjan adalah awak baca doa Allahumma ja'alni khairan mimma yazunmun wa la tu'akhirni mimma yaqulun. Abdawa ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Nya sangkoe wa buruan. Doa wa ta'ala awak lebih baik dari nya sangkakan. Lalu berdoalah kepada Ta'ala, jangan kau siksa ya Allah dari apa yang mereka katakan. Wafir lana ma la ya'lamun. Ampunilah dari apa yang dakwah kerajuan. Jadi mengkoe kalau orang bernegatif thinking kau minta kepada Ta'ala. Jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas kau juga berdoa. Doa kasih Usamah bin Qatadah. Tiga doa. Tiga. Doa pertama aja. Bansai je lah Usamah bin Qatadah. Bansai doanya banyak bansai.
Kemudian yang kedua, panjang umur sampai tua, panjang umur tu zaman saya tadi. Dan ketiga, di akhir ayatnya inyong dipenuhi oleh fitnah. Fitnah ketujuh je dibuat. Karena fitnah jo masalah itu. Akhirnya Yomamayo sadarlah Usamah bin Qatadah. Kanonyo lah pernah menzolimi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan menuduhnya dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Memang hal-hal demikian saja itu berdampak langsung. Maka dikatakan oleh Rasulullah, hati-hatilah kamu, takutlah kamu akan doa orang dakwatul mazlum, doa orang yang dianiaya atau doa orang teraniaya. Doa orang teraniaya itu taibonya dia langsung sekali makbul. Tapi kalau seandainya orang berdoa kebaikan kawasan sangat dia awak berbuat baik di doanya, Allah alhamdulillah. Tapi kok sebaliknya, ikulah hati-hati awak meminta awak ke Allah Ta'ala. Jagalah awak ya Allah. Lindungi sama kowe. Salah satu kan doa dan awak baca dulu di dalam doa tahiyat. Boleh doa tahiyat awak tambah itu adalah kan Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Berlindunglah wa Allah Ta'ala daripada fitnah hidup dan mati. Dunia kau memang tak akan terlepas dari banyak fitnah. Eloknya wa aduhnya berkurang fitnah. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah, kan diterangkan awak cerita lah, pernah difitnah oleh seorang penyair Nabi namanya Hasan bin Harith. Kasudahnya orang fitnah itu butuh. Awak kini kau orang nak fitnah awak tu, awak memfitnah orang tahan timbul kawak rasul-rasul je lah. Antara rasul awak sudah tu, ya Allah, mungkin awak pernah melakukan kesalahan atau membuat sesuatu orang tersakit itu awak periso diri awak. Awak periso diri awak. Artinya adalah innahu la yuflihu zalimun. Tak ada ceritanya orang yang zalim itu dianggap menang. Justru bisa jadinya menjadi tekor, menjadi bangkrut, menjadi pailit. Tak memadai dari amalnya dari karanya kanolah disetorkan ke orang lain. Oh, sebenarnya kalau boleh doa aja dah elok. Yo kan ada dulu di kampung di Musaji, ada orang anwai minta tali yang mati tercilapak lah itu tak boleh. Kalau nan istilah nan anu tadi itu, kalau saat bin Waqqas kan doanya terkait dengan perilakunya itu sendiri. Awak kini kalau Nabi kan mengingat, kalau orang berbuat kurang baik awak balik dengan kebaikan. Kalau orang melempar awak batu, awak balik dia melempar roti ni telur ada. Ya kue je itu yang baik. Kalau Nabi kan ketika Nabi disakiti orang, diludahnya Nabi orang dan tanya kue ke rumah orang kan itu Tapi kalau awak berharap doa-doa yang baik-baik, itu kan artinya doa dari Sa'ad bin Waqqas itu terkait dengan kesalahan atau fitnah yang dilakukan, itu akibat dari karaju itu nyoma dari akibatnya. Dan jelas Sa'ad bin Abi Waqqas kan berdoa sebagai orang yang terzalimi, doanya dimakbul. Maka hati-hati.
Apa lain lah menyumpah-nyumpah lo. Justru lain jo nak menyumpah-nyumpah tu lo nak katekor nanti lain. Tentulah menimbulkan fitnah baru lo lain. Memfitnah lo tadanga lo ada orang sumpah-sumpah sia tu sianu lah baka kambang lo panjang pakaru aja dia lain. Kalau awak mengadu aja awak tahu dipitnahkan. Kepada Allah jadikan kau yang maha tahu tolong beri. Iyo, bangkoe awak lah yakin Allah Maha tahu. Bangkoe ketika orang pasang-pasang dalam doa di tawaf tu kan Allahumma innaka ta'lamu sarirati wa ma'dzirati. Ya Allah, engkau mengetahui ananadu dalam penganamu, semua yang tersembunyi dalam rahasia dirimu. Dan kemudian yang menjadi keinginanmu itu engkau mengetahui. Contohnya kalau ada orang menitik-nitik pesan doa, kan nak kasih doa nak apa doa sia-sia ya Pak. Orang ada melalui WA, melalui Facebook, kiriman doa aja tunggu dipanggil di. Tentu nak tahu nama sia-sia kini di doanya ya Allah innaka ta'lamu sarirati wa ma'dzirati. Engkau maha mengetahui ya Allah. Mengkau terimalah doa kami ya Allah. Jadi mengadunya Allah Ta'ala terhindar awak dari wa min fitnatil mahya wal mamat, dari berselindung awak kepada Allah Ta'ala daripada fitnah dunia dan hidup dan mati. Banyak fitnah selagi duit ya awak sabanyak orang sayang, banyak je orang adu je orang nak benci, masalah je wajah. Jadi lah jawab lari hari lah siang itu kikiro lu jo banyak ada kaitannya jo ayat berikutnya. Hari lah siang bangko awak berdoa awak kepada Allah Ta'ala supaya awak dijadikan lebih baik dari apa yang disangkakan orang. Itu jo doa awak. Bagi orang yang bersangka buruk lo kawa ampuni lo dosoe dek kanojo nak tahu. Awak doa lo nyo ampuni lo dosoe kanojo nak tahu. Yo kan kecil je lah saduano tu awak meminta kalau Ta'ala ko hati awak banyak ke hati awak tu dan hati awak dipelok-pelok aja wa doa aja tak usah awak baca dah dua lain awak baca surah Arab je lah kan nak tahu nak sakit hati awak tu dah itu je lah lain baca je dah Arab lain kalau bahasa awak je tentu tahu je awak lah lelok je lain. Semoga awak Allah jaga menjadi orang yang istiqomah, selalu berbuat baik, mudah mengamalkan kebaikan, terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Ayo, fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.